Selamat sore. Sekarang kita kuliah ke-11 dengan topik turunan fungsi lebih dari satu variabel bebas. Kalau kuliah sebelumnya kita belajar turunan fungsi satu variabel bebas dengan notasi seperti ini. Satu variabel bebas. Nah, sekarang lebih dari satu variabel bebas, kita akan melihat fungsi set. Set adalah fungsi dari x, y, ya. Jadi dia dipengaruhi oleh dua variabel bebas x dan y. Nah, untuk mengetahui turunan fungsi lebih dari satu variabel bebas ini, kita akan belajar turunan parsial, ya. Turunan parsial adalah turunan yang dilakukan terhadap set terhadap x dengan asumsi y konstan, begitu pula set terhadap y dengan asumsi x konstan, ya. Kita lihat turunan parsial yang akan kita lakukan. D set terhadap dx, ya, notasinya begini, atau ada juga yang menulis seperti ini, atau begini, atau begini. Nah, notasi ini sama untuk menunjukkan semua turunan pertama dari fungsi x, ya. Yang kedua, kita akan melakukan atau melihat turunan kedua dari fungsi x dan y. Kalau kita menulis begini, berarti kita akan mencari turunan kedua set terhadap x, ya, atau turunan kedua set terhadap y. Yang ketiga yang mungkin agak baru, ya, artinya kita belum belajar pada turunan sebelumnya, turunan satu variabel, yaitu disebut turunan dua silang set, ya, turunan dua silang set terhadap y, misalnya yang diambil dari turunan pertama set terhadap x, ya, atau turunan dua silang set terhadap x yang diambil dari turunan pertama set terhadap y, ya. Nah, menurut teorema Yang, jadi menurut teorema Yang, ini nama orang, D2 set ini, turunan 2 set dan terhadap Y yang diambil dari turunan pertama set terhadap X, itu sama dengan turunan 2 silang set terhadap X yang diambil dari turunan pertama set terhadap Y. Nah, masing-masing cara menurunkan ini nanti kita akan lihat dalam bentuk contoh, ya. Kita lihat contoh, ya. Set sama dengan x pangkat 3 kurang xy kurang 2 y pangkat 3, ya. Kita akan lihat bagaimana menurunkan fungsi set ini secara parsial sesuai dengan urutan yang kita sudah lihat tadi, notasinya, ya. Jadi yang pertama kita turunkan turunan pertama, ya, d set terhadap dx secara parsial, ya, itu sama dengan berapa? 3x kuadrat kurang y, ya, karena yang diturunkan adalah x sedangkan y ini dianggap konstan. Kemudian yang kedua, turunan kedua set terhadap x adalah berapa? 6x, ya. Yang ketiga, turunan dua silang set terhadap y, ya, yang diambil dari turunan pertama set terhadap x, itu sama dengan diambil dari turunan pertama set terhadap x, berarti min 1, ya, min 1.
Nah, sekarang kita lihat, kita akan menurunkan variabel yang kedua, ya, karena kita melakukan turunan parsial. Yang pertama, dz terhadap dy itu sama dengan min x kurang 6y pangkat 2, ya. Kemudian yang kedua, dz terhadap dy berapa? Min 12y, ya. Kemudian yang ketiga, turunan 2 silang z terhadap x, ya, terhadap x yang diambil dari turunan pertama z terhadap y, ya. Kita lihat di sini yang diturunkan adalah x nya, ya. Jadi min 1, ya. Maka kita lihat d2z dy dx itu sama dengan d2z turunan 2 silang z terhadap x yang diambil dari turunan pertama z terhadap y itu sama. Dengan demikian kita membuktikan teorema yang ini betul, ya. Kita sudah tunjukkan bahwa inilah cara melakukan turunan parsial, ya. Sekarang kita akan lihat contoh kedua, turunan parsial, ya, dengan fungsi z sama dengan 8x kuadrat kurang 11x pangkat 3, ya. Seperti tadi, yang pertama kita lakukan adalah turunan pertama z terhadap x sama dengan 16x y kurang berapa? X berarti 11 y pangkat 3, ya. Turunan kedua z terhadap x sama dengan 16, ya, 16y. Kemudian turunan 2 silang z terhadap y yang diambil dari turunan pertama z terhadap x. Jadi kita lihat di sini terhadap y berarti apa? 16, ya. 16x, ya. Turunan kedua silang y terhadap x yang diambil dari turunan pertama z, turunan pertama z ini terhadap x. Jadi berapa ini? X kurang 33y kuadrat, ya. Nah, selanjutnya kita akan menurunkan dz terhadap y, ya. Dz terhadap dy itu sama dengan 8x kuadrat kurang 33x y pangkat 2, ya. Turunan kedua z terhadap dy berarti min 66x y, ya. Turunan kedua silang z terhadap y yang diambil dari turunan pertama z terhadap x sama dengan, jadi kita lihat ke atas, turunan pertamanya terhadap y berarti berapa ini? 66 min 66 x y, gitu. Oh, jadi tadi Bapak waktu menurunkan ini langsung ambil ini, ada kekeliruan. Jadi turunan pertama z terhadap y, ya, kita lihat fungsi yang ini, ya, z terhadap y berarti 8x kuadrat kurang 3 turun ke bawah 33x y pangkat 2, ya. Kemudian turunan kedua z terhadap y adalah min 66 x y, ya. Nah, turunan
dua silang set terhadap Y, ya, Y yang diambil dari turunan pertama set terhadap Y, ya. Jadi Y berarti, nah, turunan kedua silang set, turunan dua silang set terhadap X yang diambil dari turunan pertama set terhadap Y. Kita lihat di sini turunan pertamanya berarti berapa? 16X, ya, kurang 33 Y pangkat 2, ya. Jadi kalau kita lihat teorema yang juga itu terbukti, ya, sama. Jadi D2 set dy dx sama dengan D2 set terhadap dx dy, ya. Kita sudah buktikan bahwa teorema yang itu betul, ya. Melanjutkan dengan melihat optimasi fungsi, ya, optimasi fungsi dengan lebih dari satu variabel bebas, ya. Seperti pada satu variabel bebas juga dilakukan dengan dua persyaratan. Mengapa turunan lebih dari satu variabel bebas ini penting? Sebab dalam keadaan sehari-hari jumlah barang yang dikonsumsi itu tidak hanya tergantung pada harga barang itu, tetapi juga tergantung dari substitusi barang itu, harga substitusi barang itu. Selain itu juga permintaan terhadap suatu barang tidak hanya ditentukan oleh harga, juga oleh pendapatan konsumen atau pembeli, ya. Optimasi fungsi dengan dua variabel bebas seperti yang pertama juga dilakukan dua syarat, ya. Ada dua syarat. Syarat pertama, ya, jadi kalau fungsinya adalah fungsi xy, maka kita melakukan juga turunan parsial terhadap fungsi ini, ya. Jadi kita melakukan dz dy dx, kita cari turunannya, kemudian dz dy, ya, samakan turunan parsialnya ini dengan 0, ya. Nah, dari sini kita akan peroleh berapa nilai x dan nilai y, ya. Jadi dari kedua turunan parsial ini kita akan mendapat dua persamaan. Dari dua persamaan ini kita akan mendapat nilai x dan y. Nah, kemudian syarat kedua, kita akan menguji turunan, kita akan menguji nilai x dan y ini apakah dia memenuhi syarat untuk ditentukan nilainya maksimum atau minimumkah fungsi ini, ya. Jadi syarat kedua, kita melakukan turunan kedua terhadap x dan turunan kedua turunan kedua set terhadap x dan turunan kedua set terhadap y, ya. Kita melakukan hal yang kita contohkan tadi waktu turunan parsial, dan juga kita akan menghitung turunan dua silang set terhadap x yang diambil dari turunan pertama set terhadap y, ya. Ini masing-masing akan kita cari. Dari sini kita akan mendapat nilai delta itu adalah perkalian dari turunan pertama set terhadap x dikali turunan kedua set terhadap y dikurang turunan dua silang set
terhadap X yang diambil dari turunan pertama Z terhadap Y, ya. Nah, apabila nilai Z ini nilai delta atau segitiga ini besar dari 0, ya, besar dari 0, dan nilai turunan kedua Z terhadap X besar dari 0 misalnya, juga turunan 2 silang Z terhadap Y besar dari 0, maka fungsi X dan Y yang kita dapat tadi ini memberikan nilai Z-nya itu minimum, ya. Minimum, ya. Sebaliknya, apabila jadi ada dua hal, ya. Deltanya ini harus lebih besar dari 0. Kemudian sebaliknya, kalau nilai turunan keduanya ini, ya, turunan keduanya kecil dari 0, begitu pula turunan kedua Z terhadap Y kecil dari 0, maka nilai fungsi yang akan dicari optimasinya ini menjadi maksimum, ya. Maksimum, ya. Dua syarat yang harus dilakukan sebagai uji. Kemudian yang berikut, kalau deltanya ini, ya, delta yang dihitung perkalian turunan kedua dikurang ini kecil dari 0, ya. Apabila deltanya kecil dari 0, maka lihat kembali juga turunan keduanya. Kalau turunan keduanya terhadap X dan 2Z terhadap Y itu tandanya sama, artinya sama itu bisa plus-plus, nilainya, ya, bisa min-min, maka titik yang diperoleh adalah titik belok, ya. Maka diperoleh titik belok, ya. Jadi Bapak ulang sekali lagi, kalau deltanya kecil dari 0 dan, ya, dan berarti ada dua syarat, dua ketentuan. Satu, delta, kemudian turunan keduanya terhadap X dan Y tandanya sama, artinya positif-positif, negatif-negatif. Apakah turunan 2 terhadap X negatif, kemudian terhadap Y juga negatif, maka yang kita